saya akan memperlihatkan bagaimana royalty musik dari waktu ke waktu ya teman-teman ya. Oke, jadi misalkan ya saya menggambarkan konsep pertama untuk karaoke ya. Kadang karaoke itu royaltinya full, kadang juga pro rata atau bagi hasil ya. Jadi kapan dikatakan royaltinya full? Ketika misalkan kita menggunakan konten smule ataukah konten musik orang lain, kemudian kita menyanyikan dan itu tidak terkena hak cipta berbagi. Nah, itu semata-mata akan full didapatkan penghasilannya. Mungkin tuh teman-teman yang pernah berhasil di konten karaoke pasti pernah merasakan itu dan jaya-jayanya pasti berpenghasilan banyak ya. Kemudian ada juga royalty pro rata. Nah, ini tentunya ketika misalkan kena hak cipta berbagi, tentu hak cipta berbagi ya karena namanya juga musik memiliki irama yang sama atau instrumen yang sama, pasti royaltinya pro rata. Nah, ini akan dibagi hasil teman-teman ya. Nah, kemudian ada namanya lirik musik. Nah, ini saya bentuk konsep dua. Jadi ini sama ya, royalty-nya full. Kadang kalau misalkan kita mereupload konten orang lain musiknya, kadang pemilik hak cipta tidak menanamkan hak cipta di dalam konten itu, karena dianggap ingin men-share, memberikan pengenalan kepada orang banyak bahwa ini konten saya. Jadi kadang juga ada pemilik hak cipta menginginkan bahwa ketika diperkenalkan dia ingin mendapatkan penghasilan juga. Nah, itu larinya ke pro rata teman-teman. Tapi biasanya sih begini, kalau kita mereupload lirik musik, tadinya kita upload nggak ada hak cipta tuh muncul ya. Tapi lama-kelamaan setelah 1000 view, 10.000 view, dan 100.000 view muncul hak cipta. Dan itu pun dalam bentuk pro rata. Tapi stop teman-teman, jangan panik. Itu nggak perlu dihapus ya. Dan itu tidak berdampak kepada channel teman-teman. Perhatikan aja ya. Tapi ide kuncinya nanti di akhir slide ini saya akan perlihatkan ide kuncinya, triknya ya. Yang penting teman-teman jangan panik, pada prinsipnya jangan panik. Terus yang ketiga ada namanya cover musik. Jadi cover musik ini konsep ketiga saya yang saya gambarkan adalah royalty pro rata. Karena gini, ketika itu cover musik, kita nggak bisa lepas dari yang namanya kecocokan melodi. Artinya pasti kalau teman-teman menggunakan musik, gitar, drum, ataukah misalkan keyboard, itu pasti ada kecocokan ya. Kalaupun misalkan tidak ada kecocokan, itu minim, tapi biasanya sih royaltinya full. Tapi umumnya royaltinya pro rata, berbagi hasil. Dan saya pikirnya ketika misalkan kita menggunakan karya orang lain, menyanyikan karya orang lain, dan kita mendapatkan penghasilan, itu pun dibagi dua, saya pikirnya nggak jadi masalah. Justru kita sudah bersyukur bahwa kita sudah diberikan keluasan untuk menggunakan konten orang itu. Seperti itu ya. Nah, terus terakhir ada namanya music source. Music source itu ini yang baru-baru YouTube sampaikan, YouTube Creator Indonesia, bahwa ini sudah dipatenkan bahwa royaltinya 45% ke pemilik hak cipta. Jadi ketika misalkan teman-teman menggunakan music source itu dalam video pendeknya itu langsung akan diberikan royalti 45% bagi pemilik hak cipta. Nah, 55%-nya ke saya dong. Ya, taruh contohnya gini. Saya dapatkan 100.000 dari musik source itu ya. 55.000-nya ke saya, 45.000-nya ke pemilik hak cipta. Wah, enak kan? Jadi ini gambaran di masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran ya bahwa konsep keempat ini lebih memudahkan lagi.